wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya siapa? Ayo Rel, pimpin doa teman-temannya. Doa dalam hati aja Rel. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita pembelajaran hari ini, kita absen dulu, kita cek. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Wahyu. Kemana anak-anak? Sakit. Oke. Ada lagi? Siapa? Salsa. Kemana Salsa? Sakit juga? Oke. Berarti. Oke anak-anak. Ada yang masih ingat materi yang Ibu sampaikan minggu lalu? Kurang keras, Nak. Kemarin kita belajar tentang fungsi akar dan batang. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi akar dan fungsi batang. Ada yang masih ingat fungsi akar itu apa? Ayo angkat tangan. Oke, Winda. Fungsi akar untuk menyerap air dan mineral dalam tanah dan juga untuk menyimpan dengan makanan. Oke, sip, bagus. Ada yang masih ingat apa itu fungsi batang? Oke, Rehan. Tempat mekatnya daun bunga dan daun bunga dan buah. Oke, mantap Rehan. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Apa itu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Hari ini kita akan membahas tentang daun. Struktur dan fungsi daun. Sebelum kita ke materi, dengan kalian mempelajari daun ini, kita bisa mengambil hikmah. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan keberadaan daun ini sangat-sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Untuk apa? Karena daun digunakan untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Oke anak-anak, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain minta tolong untuk Alena. Bacakan Alena yang poin nomor 1 Alena. Oke, yang kedua, Rafin. Oke, terima kasih sudah membantu Bu Pram dalam membacakan tujuan pembelajaran. Nah, penilaian yang akan kita lakukan hari ini ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, kedua penilaian keterampilan, yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Kemudian kegiatan kita hari ini antara lain, yang pertama adalah mempelajari tentang fungsi daun. Kemudian yang kedua adalah mempelajari tentang proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Dan yang keempat adalah diskusi LKPD dan pengamatan di laboratorium virtual. Nah, sebelum menginjak ke materi, kita simak video berikut ini. Disimak baik-baik videonya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Setelah video selesai saya putar, silahkan nanti kalian utarakan pertanyaannya ya. Oke, videonya sudah habis. Nah, setelah kalian menyimak video di atas, video tadi mengenai pemanasan global ya, apa yang
muncul di benak kalian? Mungkin ada pertanyaan yang mau kalian sampaikan mengenai video yang sudah saya tayangkan tadi. Monggo, silakan. Oke, Kansa sama Alena satu-satu dulu. Bentar. Oke, Alena terlebih dahulu. Apa, Len? Bagaimana hubungan antara peningkatan karbon dioksida akibat pemanasan global dengan laju fotosintesis pada tumbuhan? Kansa. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, dari 2 pertanyaan tadi, nanti kita diskusikan dengan kelompoknya. Sekarang Bu Pram bagi dulu LKPD-nya ya. Pram bagi LKPD-nya satu. Ini. Oke. Ya, silakan dibuka LKPD-nya halaman 3. Dan silakan disiapkan handphonenya. Silakan disiapkan handphonenya. Karena untuk menjawab pertanyaan dari temanmu tadi, bagaimana pengaruh dari karbon dioksida, pengaruh keberadaan karbon dioksida terhadap laju proses fotosintesis, kalian harus melakukan sebuah pengamatan. Nah, silakan dibuka LKPD-nya halaman 3. Saya sudah bagi kelompok kemarin ya. Kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Kalian buka halaman 3. Sudah. Kemudian link untuk pengamatan virtualnya, laboratorium virtual sudah saya share di grup. Silahkan dicek, kemudian diklik linknya. Perhatikan di depan, saya kasih petunjuknya untuk melakukan pengamatan. Perhatikan layar di depan. Nah, kan sudah muncul seperti ini ketika kalian klik linknya ya. Sudah kan? Nah, yang pertama kalian lakukan yaitu yang X1 varian ini kamu pilih dulu satu varian amount of light. Nah, di sini cahayanya kalian buat angka 4. Kamu tarik ke atas. Ditarik ke atas panahnya ya. Sudah? Kalau sudah angka 4, kita ganti X yang kedua, vary amount of carbon dioxide. Nah, sudah? Nah, nanti cara kerjanya adalah dari bawah 0,05%, kita play dulu, kemudian nanti kita naikkan panahnya sedikit demi sedikit sampai ke angka berapa itu yang ada di tabel? Ke angka 25 kayaknya ya, 25% ya. Nah, sekarang yang bawah dulu, 0,05 kita play. Grafik di sini adalah menunjukkan jumlah dari oksigen. Kalau nanti misalkan di sini 20, berarti oksigen yang dihasilkan adalah 20. Seperti itu. Oke, dicoba saya keliling, saya cek satu-satu yuk. Sudah? Bisa? Sudah? Ini. Ini. Ganti. Nah, dari bawah dulu ya, baru di play. Ini di oke, di play. Nah, ditunggu. Ini nanti jalan, dia akan jalan. Ya. Sudah? Bisa. Oke, waktu sudah habis. Siapa yang mau presentasi duluan? Silakan. Kelompok 1, yuk. Kelompok 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yuk. Ayo dengarkan yuk. Ini pertanyaan individunya. Mungkin nanti ada tanggapan atau masukan dari kalian. Yuk. 1. Bagaimana hubungan antara peningkatan karbon dioksida akibat pemanasan global dengan laju fotosintesis pada tumbuhan? Semakin banyak jumlah karbon dioksida, jumlah oksigen yang dihasilkan semakin bertambah. Apa saja faktor-faktor terjadinya fotosintesis? Cahaya, suhu, air, dan karbon dioksida. Oke, ada tambahan tanggapan dari kelompok lain? Silahkan. Gak ada? Sungguh, Damar? Oke. Kalau gak ada, bisa ditutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1.
jumlah karbon dioksida yang terjadi pada pemanasan global terhadap proses laju fotosintesis, yaitu semakin banyak atau semakin meningkatnya karbon dioksida, maka laju proses fotosintesis semakin cepat. Dilihat dari hasil pengamatan tadi, jumlah oksigennya juga semakin banyak. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yaitu ada 1 cahaya, 2 air, 3 karbon dioksida. Sekarang kita ke kesimpulan. Siapa yang bisa membantu Bu Pram menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yo. Siapa yang bisa membantu Bu Pram menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Nia. Fungsi daun untuk fotosintesis. Oke, katanya Nia. Kesimpulan pertama, fungsi daun adalah digunakan untuk proses fotosintesis. Oke, yang kedua. Oke, Rafin. Semakin banyak karbon dioksida, semakin cepat laju fotosintesis dan banyak akan oksigen yang dikeluarkan. Oke, sip, pintar, Rafin. Semakin banyak karbon dioksida, maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Kemudian, siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan lagi? Oke, Felicia. Mempengaruhi laju fotosintesis antara lain cahaya, karbon dioksida, dan uap air. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Oke, di sini saya beri penguatan sebelum Bu Pram akhiri ya. Karena kita hari ini mempelajari tentang struktur dan fungsi daun, maka di sini kita ambil kesimpulan yang pertama, fungsi daun adalah 1. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Kedua, tempat pertukaran gas pada permukaan daun. Terdapat stomata untuk respirasi. Apa itu respirasi? Yang ketiga, mengeluarkan kelebihan air melalui proses transpirasi. Apa? Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pinter semua. Oke. Sebelum pembelajaran berakhir, Bu Pram sudah mau mengadakan refleksi dan tes evaluasi. Silakan HP-nya dikeluarkan kembali. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya. Di situ sudah saya share link untuk refleksi dan evaluasi. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Cukup ya? Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan refleksi dan tes evaluasi dari Bu Pram. Materi hari ini sudah kita pelajari bersama. Untuk minggu depan, kalian persiapkan untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang struktur dan jaringan pada akar, batang, dan daun. Minggu depan kita pelajari bersama, mungkin kita bisa mengamati menggunakan mikroskop ya nak ya. Oke. Sebelum Bu Pram akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan. Pimpin berdoa, nak. Oke, anak-anak, see you next time. Terima kasih. Kalian sudah kooperatif hari ini, bisa bekerja sama dalam belajar hari ini, mempelajari struktur dan fungsi daun. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.